Inikah suksesor Luke Shaw di MU? Klub Premier League, Manchester United sudah mengunci satu nama untuk jadi bek kiri baru mereka di musim panas nanti. Setan Merah siap memboyong Miguel Gutierrez dari Girona. Di musim ini, MU punya masalah pelik di sisi kiri pertahanan mereka. Dua bek kiri mereka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia kerap mengalami cedera. Situasi ini membuat tim pelatih MU gusar. Alhasil mereka berencana memperkuat sektor bek kiri mereka di musim panas nanti. Menukil laporan Mundo Deportivo, MU sudah mengantongi satu nama untuk pos bek kiri mereka. MU berencana merekrut Miguel Gutierrez dari Girona. Jurgen Klopp pergi, Mohamed Salah hijrah ke Arab Saudi. Spekulasi masa depan Mohamed Salah memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Liverpool dipastikan akan memasuki lembaran baru dalam sejarah mereka di musim depan. Mulai musim panas nanti, Jurgen Klopp sudah tidak lagi menjabat sebagai manajer mereka. Kepergian Klopp ini dikabarkan menimbulkan guncangan di skuad Liverpool. Sejumlah pemain dilaporkan berpotensi ikut cabut dari Anfield di musim panas nanti. Football Insider melaporkan bahwa salah satu pemain tersebut adalah Mohamed Salah. Sang winger dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Chelsea bakal impor kiper baru dari Spanyol. Klub Premier League, Chelsea mulai memantapkan hati untuk merekrut kiper baru di musim panas nanti. The Blues dikabarkan berminat merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Di musim panas kemarin, Chelsea sebenarnya baru merekrut kiper baru. Mereka mendatangkan Robert Sanchez dari Brighton. Namun tim pelatih Chelsea kurang puas dengan penampilan sang kiper. Sehingga mereka berencana merekrut kiper baru di musim panas nanti. Estadio Deportivo melaporkan bahwa Chelsea kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat merekrut kiper milik Valencia, Giorgi Mamardashvili. Masih berharap, Joao Cancelo ingin dipermanenkan Barcelona. Sebuah harapan diapungkan oleh Joao Cancelo. Pemain asal Portugal itu berharap ia bisa dipermanenkan Barcelona. Cancelo bergabung dengan Barcelona di deadline day bursa transfer musim panas kemarin. Ia dipinjam dari Manchester City hingga akhir musim nanti. Belakangan beredar kabar bahwa Barcelona akan memulangkan Cancelo ke City. Mereka sebenarnya ingin mempermanenkan sang bek, namun kondisi perekonomian mereka tidak memungkinkan untuk menebus Cancelo dari City. Baru-baru ini Cancelo dikonfirmasi mengenai rumor ia akan dikembalikan ke Manchester City. Diwawancarai Gazzetta dello Sport baru-baru ini, Cancelo mengaku masih buta seputar masa depannya. Namun Cancelo sendiri mengungkapkan bahwa ia tidak mau kembali ke Manchester City. Ia mengaku sangat menyukai bermain untuk Barcelona sehingga ia berharap bisa dipermanenkan tim asal Catalunya tersebut. Manchester United kirim pemandu bakat ke Prancis, mau angkut siapa nih? Manchester United nampaknya punya satu target transfer yang bermain di Prancis. Pasalnya Setan Merah baru-baru ini ketahuan mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menonton pertandingan Ligue 1. Di musim panas nanti, MU berencana untuk belanja besar. Ineos berencana merombak skuad Setan Merah agar mereka bisa lebih kompetitif di musim depan. Membeli bek tengah baru merupakan salah satu prioritas Manchester United. Setan Merah mempersiapkan kepergian Rafael Varane di musim panas nanti. Dilansir Fabrizio Romano, MU punya satu target bek tengah yang kini bermain di Prancis. Mereka berminat untuk mengangkut Leny Yoro dari Lille. Akhirnya, Mason Mount kembali berlatih di tim utama MU. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka, Mason Mount dilaporkan sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. Mount sendiri sudah lama absen dari skuad Manchester United. Ia mengalami cedera sejak November 2023 kemarin dan hingga hari ini belum kunjung membela Setan Merah. Mount sendiri sebenarnya sudah lama diberitakan pulih dari cederanya. Namun ia belum kunjung kembali bermain untuk Setan Merah. Mount akhirnya terlihat di Carrington. Ia sudah berlatih bersama tim utama Manchester United. Gak banyak main di Arsenal, Milan jajaki opsi datangkan Jorginho. Selain penyerang dan bek tengah baru, AC Milan dilaporkan akan mendatangkan gelandang baru, dengan Jorginho sebagai salah satu target yang potensial. Ada beberapa saran tentang posisi mana yang harus ditingkatkan AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Untuk sementara, mayoritas jari menunjuk ke arah akuisisi bek tengah baru atau mungkin juga seorang penyerang baru. Namun, seperti halnya di bursa Januari, semua kesempatan yang ada akan dievaluasi oleh Rossoneri, dan salah satu opsi yang mungkin akan mereka pertimbangkan adalah mendatangkan Jorginho.
Gelandang Italia ini telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Milan selama beberapa waktu, namun klub tidak pernah menindaklanjuti ketertarikan mereka. Musim panas ini, mungkin ada kesempatan untuk membuat mantan gelandang Napoli tersebut menjadi milik mereka. Waktu bermainnya di Arsenal sangat terbatas musim ini, sehingga ada kemungkinan dia meninggalkan Emirates Stadium. Milan bisa lanjutkan sisa negosiasi dengan Youssef En-Nesyri. Jonathan David dan Youssef En-Nesyri kembali masuk dalam target AC Milan. Khusus untuk En-Nesyri, Rossoneri bisa lanjutkan negosiasi di musim lalu yang tertunda. Saat ini terdapat beberapa ketidakpastian mengenai AC Milan, baik di dalam dan di luar lapangan. Bahkan dengan pilihan penyerang yang ada saat ini, masih terdapat beberapa tanda tanya mengenai masa depan mereka. Namun, Corriere dello Sport via Radio Rossonera, melaporkan jika Milan tetap tertarik pada Jonathan David dan Youssef En-Nesyri. Pemain asal Candian tersebut telah mendapat izin untuk pindah dari klubnya saat ini. Sebagai alternatif, Milan mungkin akan melakukan pendekatan lain untuk penyerang asal Maroko itu, yang sempat mereka coba datangkan pada akhir musim panas lalu. Resmi, Justin Hubner tinggalkan Wolverhampton dan gabung Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi cabut dari Wolverhampton dan bergabung klub Jepang, Cerezo Osaka. Hubner sebelumnya bermain di tim Wolverhampton U21. Penampilannya di level tersebut apik. Hubner juga dipercaya menjadi kapten skuad tersebut. Ia bahkan akhirnya dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton. Namun kemudian muncul spekulasi soal masa depan bek serba bisa berusia 20 tahun tersebut. Ia disebut akan pindah klub. Pada akhirnya rumor itu menjadi kenyataan. Justin Hubner resmi cabut dari Wolverhampton. Ia merapat ke klub Cerezo Osaka di Jepang. Namun transfernya ini cuma berstatus on loan alias pinjaman saja. Ia akan membela Cerezo selama semusim penuh. Justin Hubner mengaku dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Ia pun bertekad membawa tim barunya ini meraih prestasi yang apik. Berubah pikiran, Manchester City ikhlaskan Kevin De Bruyne ke Arab Saudi. Klub Premier League, Manchester City dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Kevin De Bruyne. Mereka dilaporkan sudah ikhlas jika sang gelandang pindah ke Arab Saudi. Sosok De Bruyne merupakan pemain kunci di skuad Manchester City. Ia sudah hampir 1 dekade menjadi jenderal lini tengah The Citizens berkat performanya yang ciamik. Di musim panas tahun lalu, sejumlah klub Arab Saudi berminat merekrut De Bruyne. Namun Manchester City memutuskan untuk menolak tawaran-tawaran yang masuk tersebut. Dilansir Mundo Deportivo, Manchester City sudah berubah pikiran. Mereka siap menjual De Bruyne di musim panas nanti. Bayern Munchen inginkan Alexander Zinchenko, Arsenal, gak dulu deh. Asa Bayern Munchen untuk merekrut Alexander Zinchenko di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Arsenal selaku pemilik sang bek ogah untuk melepaskan fullback mereka tersebut. Bayern Munchen memang lagi berburu bek kiri baru. Mereka terancam ditinggal Alphonso Davies yang dirumorkan akan pindah ke Real Madrid di musim panas nanti. Di Rotten sendiri dilaporkan sudah mulai memetakan sejumlah calon pengganti Davies. Salah satunya adalah Zinchenko yang kini membela Arsenal. Dilansir dari Football Insider, Bayern Munchen bakal gigit jari, karena Arsenal tidak berminat untuk melepaskan Zinchenko. Barcelona ternyata tidak kejar Mason Greenwood, gara-gara tidak ada uang. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Mason Greenwood nampaknya tidak benar adanya. Las Azulgrana dilaporkan lagi tidak mengejar tanda tangan sang striker. Barcelona dilaporkan lagi berburu penyerang baru di musim panas nanti. Mereka butuh pengganti Joao Felix yang sulit mereka permanenkan di musim panas nanti. Satu nama yang lagi didekati Barcelona adalah Mason Greenwood. Las Azulgrana berencana untuk mengamankan sang striker dari Manchester United di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa rumor yang beredar itu tidak benar. Barcelona tidak sedang mencoba merekrut Greenwood. Bek Wolverhampton ini masuk daftar belanja musim panas MU. Ryan Aït-Nouri berpotensi punya klub baru di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut sang bek dari Wolverhampton. Aït-Nouri merupakan salah satu pemain kunci Wolverhampton saat ini. Meski masih berusia 22 tahun, namun ia jadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan Wolves. Performa sang bek tergolong impresif di musim 2023-2024. Alhasil bek berdarah Aljazair itu mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. Manchester United dilaporkan Theo Talk berminat pada sang bek.
Mereka berencana untuk merekrutnya di musim panas nanti. Arsenal versus Porto, momen panas Kai Havertz dorong pelatih lawan. Tensi panas mewarnai laga Arsenal versus Porto di Liga Champions. Penggawa Arsenal, Kai Havertz, mendorong badan pelatih tim lawan Sergio Conceição. Arsenal menjamu Porto di Emirates Stadium pada leg kedua 16 besar Liga Champions, Rabu, 13 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah tampil habis-habisan demi mengejar ketertinggalan agregat 0-1 di leg pertama. Leandro Trossard mencetak gol di babak pertama dan membawa Arsenal unggul 1-0. Skor tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi dan laga lanjut ke extra time. Bola lambung itu sedianya sudah keluar lapangan, tapi tubuh Havertz justru mengarah ke Sergio Conceição di depannya. Penyerang Jerman itu kemudian menyorongkan kedua tangannya dan mendorong badan pelatih Porto tersebut. Wasit tidak memberikan kartu kepada Havertz. Skor 1-0 tak berubah dan membuat duel lanjut adu penalti lantaran agregat kedua tim sama kuat 1-1. Arsenal yang akhirnya keluar sebagai pemenang adu penalti dengan skor 4-2. Kai Havertz turut mencetak gol dari titik putih, sementara dua tembakan Porto dapat ditepis David Raya. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal ke perempat final Liga Champions. Meriam London untuk pertama kalinya dalam 14 tahun lolos ke babak 8 besar.